Oke, selamat malam semuanya. Berikut adalah presentasi saya untuk kelas sampling. Judulnya adalah Stratified Random Sampling untuk mengimprove machine learning algorithm di prediksi Jakarta, South Jakarta House Price. Ini adalah lanjutan dari studi sebelumnya di kelas machine learning. Berikut untuk outline-nya. Pertama, introduction dan background. Kemudian topik, dataset, dan tool. Lalu detail mengenai datasetnya, lalu problem statement, methods, results, conclusion, dan reference yang digunakan. Pertama, introduction-nya. Uh, Sebelumnya saya melakukan pengerjaan machine learning model, tapi kan yang saya lakukan adalah saya ngelakuin scrap dari data OLX dan terkhusus untuk di Jakarta Selatan. Tapi saya tidak tahu apakah sampel yang saya punya fits dengan populasi yang lebih besar lagi. Nah, studi dari project ini adalah kelanjutan dari project machine learning. Linknya bisa dilihat di Medium. Kemudian tujuannya adalah untuk kita bisa dapat sampel data yang merefleksikan populasi dengan cara melakukan stratify data sesuai dengan proporsi, agar data sampel yang kita gunakan match dengan data di populasi. Topiknya adalah stratified random sampling. Kemudian untuk dataset yang digunakan ada dua. Pertama adalah dataset house price yang saya scrap dari OLX dan sudah diproses sebelumnya, jadi data sudah clean, tidak ada missing. Untuk proses clean up data ada di uh, artikel di machine learning project saya. Kemudian dataset kedua adalah populasi Jakarta untuk setiap kecamatan yang saya ambil dari data BPS. Kemudian alat yang digunakan adalah Jupyter Notebook dan VS Code. Ini untuk dataset pertama, headernya. Ada banyak detail, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, jumlah lantai, luas bangunan, luas tanah, sertifikat, lokasi kecamatan, dan harga. Yang kedua, saya fokus di populasi, dan di sini yang kita gunakan di dataset pertama juga hanya lokasi saja. Problem statement-nya, pertama kita punya problem di mana bisa jadi sampel dari harga rumah yang saya punya tidak merefleksikan populasi yang kita punya. Solusinya kita butuh untuk melakukan stratifikasi data sampel sesuai dengan proporsi dari data populasi. Oke, masuk bagian metode. Gambar di atas menunjukkan kalau di bagian A adalah jumlah dari rumah yang terdaftar di OLX dan dijual di setiap kecamatan. Kemudian yang kedua adalah populasi di setiap kecamatan. Kita akan melakukan stratifikasi berdasarkan proporsi dari populasi. Sehingga berikutnya kita convert dari jumlah ke proportion berdasarkan jumlah masing-masing keseluruhan sampel dan jumlah masing-masing keseluruhan populasi. Kalau sekilas ngelihat di Cilandak cukup besar dibandingkan proporsi proporsi asli dari populasi di Cilandak terhadap Jakarta Selatan. Di sini kita akan melakukan stratifikasi di mana proporsi rumah akan mengikuti proporsi populasi. Dalam studi ini karena kita tahu eh, elemen dari kecamatan ataupun stratumnya di sini adalah kecamatan, kita bisa menggunakan stratified random sampling untuk membuat proporsi dari dataset machine learning kita match dengan proporsi dari data populasi. Keuntungannya adalah refleksi populasi akan lebih akurat. Kita punya sampel yang lebih akurat karena merefleksikan proporsi di populasi. Kekurangan dari metode ini, kita nggak bisa coba, belum tentu bisa mencoba menggunakan di riset lainnya, karena kita butuh identify dulu stratumnya apa, dan kita butuh data yang lebih akurat untuk representasi populasi tersebut. Di
Kasus kali ini kita bisa menggunakan stratified random sampling karena kita punya klasifikasi kecamatan dari data machine learning dan data dari BPS untuk populasinya. Di riset ini kita menggunakan kecamatan sebagai stratum. Ya, nanti cara membuat samplingnya kita buat dulu populasi dari proporsi dari populasi, kemudian nanti akan dikalikan dengan jumlah rumah di dalam sampel, dan nanti yang akan disesuaikan dari yang paling besar akan berkurang, dan yang lebih kecil dari jumlah proporsi populasi akan di retain agar tidak kehilangan data. Kemudian ini adalah workflow-nya. Pertama saya punya proporsi populasi, kemudian eh, kita adjust proporsi dari sampel dengan mengalihkan proporsi populasi dengan jumlah sampel. Kita harus buat kondisi bagaimana menghandle sampel yang memang terlalu sedikit dibandingkan proporsi dari populasi dengan cara meretain. Kemudian kita buat data frame terakhir yang sudah stratified, dan tujuan akhirnya nanti akan kita bandingkan akurasinya dengan ya, studi machine learning sebelumnya. Ini fungsi yang saya buat untuk bagaimana cara menghandle stratifikasinya. Tidak perlu dijabarkan dengan detail soalnya, cuman perlu agak puas sih bikin. Terus untuk ini adalah resultnya. Ini yang kiri adalah sampel sebelum dilakukan resampling. Kemudian yang kanan adalah sampel setelah dilakukan proses stratified random sampling. Kita bisa lihat kalau Cilandak sebelumnya sangat dominan, namun dia mengikuti proporsi dari populasi, terjadi reduksi yang cukup besar, sehingga dia di bawah 40, dari yang sebelumnya di atas 80. Kemudian pasar minggu, meskipun proporsinya berkurang, tapi ternyata secara populasi proporsinya yang paling tinggi dibanding yang lain. Di sini ada sampel-sampel yang tidak berubah angkanya seperti Setiabudi, Tebet, dan Jagakarsa karena jumlah sampelnya terlalu sedikit. Dan kita berusaha meretain data apapun yang kita punya. Eh, Kita bisa lihat juga distribusi datanya lebih baik pada hasil yang sudah di resampling dibandingkan yang sebelumnya. Conclusionnya, eh, data yang sudah kita stratified memberikan distribusi data yang lebih baik daripada initial sample. Kemudian beberapa kecamatan berkurang jumlah sampelnya karena disesuaikan dengan proporsi dari populasi di South Jakarta, seperti Cilandak dan Kebayoran Baru. Dan beberapa sampel datanya di retain karena jumlahnya sudah sufficient dan tidak melewati batas dari proporsi yang kita punya. Dan berikutnya kita akan melakukan comparison dari akurasi machine learning dari initial sample dan resample. Sebenarnya untuk better solutionnya kita harus mengcompare bukan sama populasi warga, tapi sama jumlah semua rumah yang ada di Jakarta Selatan. Namun karena resource-nya terbatas, saya dari yang BPS mengambil jumlah warga sebagai representasi dari jumlah rumah. Kemudian untuk next akan saya lakukan studi perbandingan antara hasil machine learning yang sekarang dengan yang project sebelumnya. Ini adalah referensinya. Terima kasih.